semua, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, saat ini kita akan mempelajari tentang teks biografi. Apa sih itu teks biografi? Kata biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata bios yang bermakna hidup dan kata grafian yang berarti tulis. Biografi adalah sebuah tulisan yang berisi pemaparan tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi tidak hanya sekedar biodata, daftar nama, data kelahiran, dan informasi lainnya, tetapi lebih kompleks karena juga berisi pandangan, sikap, perasaan, pemikiran, hingga peristiwa kejadian yang dialami oleh tokoh. Tokoh dalam biografi ini bukanlah sosok yang biasa, tetapi yang berpengaruh seperti yang telah sukses dan berjasa, seperti para pahlawan. Nah, kenapa kok menggunakan seseorang yang sudah sukses atau yang sosok pahlawan tersebut? Itu karena bertujuan agar melalui biografi kalian mendapatkan inspirasi, pelajaran hidup, dan motivasi setelah membacanya. Nah, saat ini kita akan memahami dan menganalisis ide pokok dan ide penjelas. Kita ada dua kegiatan, yaitu menyimak teks biografi, lalu yang kedua ada memahami dan menganalisis ide pokok dan ide penjelas. Dalam kegiatan 1 sudah dipaparkan dalam book kreator teks biografinya. Simaklah teks yang sudah disediakan, yaitu siapkan indera penglihatan dan fokus terhadap teks tersebut. Pahami hal-hal umum atau pokok informasi dari teks tersebut. Setelah selesai menyimak, tuliskan pendapat kalian terhadap tokoh dalam teks biografi tersebut. Berilah tanggapan berupa kelebihan atau kekurangan teks biografi, lalu coba jawab pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, pada kegiatan 2 kita akan memahami dan menganalisis ide pokok dan ide penjelas. Apa sih itu ide pokok? Ide pokok merupakan sebuah topik yang menjadi pokok atau inti pengembangan suatu paragraf. Nah, ide pokok ini ada dua, yaitu ide pokok deduktif dan induktif. Deduktif sendiri berada pada awal paragraf, sedangkan induktif berada di akhir paragraf. Atau bisa juga campuran akan keduanya, induktif juga deduktif. Nah, berikut ada contoh paparan paragraf sedikit mengenai Amandatuk Madjoindo. Di sini ada ide pokok, kalimat utama, dan ide penjelas. Ide pokoknya yaitu Amandatuk Madjoindo penulis cerita anak. Lalu kalimat utamanya yaitu Amandatuk Madjoindo lebih dikenal sebagai penulis cerita kanak-kanak. Lalu ide penjelasnya ada 3, yaitu ketenarannya karena mengasuh rubrik cerita di Panji Pustaka. Ia sering mempublikasikan cerita anak dan tidak terhitung jumlah cerita anak yang ditulisnya. Lanjut yang selanjutnya yaitu ada ide pokok paragraf induktif atau akhir kalimat. Di sini sudah dipaparkan sedikit paragraf. Tentunya di sini ada ide penjelasnya, kalimat utama, dan juga ide pokoknya. Ide penjelasnya, Kartini menganggap wanita pribumi tidak memiliki pendidikan. Lalu mereka mendapat perlakuan diskriminasi dan wanita pribumi tidak mendapat persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan hukum. Kalimat itu utamanya yaitu itulah beberapa alasan Kartini yang bercita-cita ingin memajukan wanita Indonesia. Dan ide pokoknya alasan Kartini ingin memajukan wanita Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kalian akan diminta untuk menganalisis ide pokok dan ide penjelas dalam teks Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia yang sudah tertera dalam book kreator.